Halo guys, kembali lagi di Lunchtime Film. Setiap kita bermain game, kita pasti menggunakan karakter yang kita mau, dan kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Namun, kali ini kita tidak membahas player yang kita gunakan, tetapi orang ini. Namanya Guy, dan dia seorang NPC. Guy beraktivitas seperti orang pada umumnya, dan dia bekerja di bank. Guy hidup seperti bukan di dalam game, tetapi setiap hari banknya Guy selalu dirampok oleh player di sana. Anehnya, Guy dan yang lain seperti biasa saja, seakan-akan itu hal yang normal. Ketika sedang di jalan pulang, Guy melihat seorang player wanita. Dan di sini semua player menggunakan kacamata ya. Guy tertarik dengan wanita itu. Guy pun berusaha mengikuti gadis itu untuk sekedar kenalan. Tetapi ia malah ketabrak kereta. Kini hari pun berganti, tetapi kali ini Guy memesan cappuccino. Karena ia biasanya memesan kopi dengan gula 2 sendok. Semua penduduk langsung malah menatap Guy. Akhirnya, Guy pun tetap memesan kopi yang biasa ia pesan setiap hari. Lagi dan lagi, banknya Guy pun kembali dirampok. Namun, dia tidak sengaja melihat gadis yang ia suka. Ia pun kemudian berusaha untuk meminjam kacamata sang perampok agar bisa ngobrol dengan si gadis. Hingga akhirnya Guy mengambil kacamata player tersebut. Guy pun mencoba menggunakan kacamata itu. Dan ternyata banyak sekali hal yang ia bisa lihat dengan kacamata itu. Tetapi para NPC tidak bisa melihatnya. Bahkan dengan kacamata itu ia bisa mendapatkan uang dari player yang lain. Akibat kelakuan Guy merebut kacamata, sang programmer game itu mengira Guy seorang hacker. Dan mereka berdua pun masuk ke dalam game untuk menghapus Guy dari game. Dan saat akan ditembak oleh programmer, Guy berhasil kabur ke gedung yang sedang dibangun. Di sana, Guy berusaha melarikan diri dari para programmer. Tetapi sang programmer itu terus mengejar Guy. Hingga akhirnya Guy melompat ke bandul, tetapi malah kelebihan. Dan Guy pun metong lagi. Rupanya salah satu programmer itu yang bernama Walter pernah membuat game bersama seorang perempuan yang bernama Millie. Dan uniknya, Millie adalah player dari wanita yang Guy sukai. Millie berusaha meyakinkan Walter bahwa pemilik game Free City yang bernama Enwa telah mencuri engine AI mereka. Tetapi Walter tidak percaya. Ketika Millie ingin masuk ke markas yang di mana ia yakin engine AI itu berada, ternyata di sana ada Guy dan membuat Millie kaget. Akhirnya mereka berdua ketahuan dan langsung kabur dari sana. Kemudian Millie mengajak Guy untuk masuk ke markas miliknya. Di sana Millie bilang kalau ingin bekerja sama dengan Millie, setidaknya Guy harus memiliki level yang tinggi dahulu, yaitu level 100. Di mana sekarang ia masih di level 1. Ketika player yang lain naikin level dengan cara mencuri atau membuat onar, Guy berbeda. Ia menaikkan levelnya dengan cara berbuat baik. Meskipun beberapa kali ia harus metong. Bahkan karena hal baiknya ini ia sampai viral dan menjadi bahan perbincangan. Sampai akhirnya kini ia berhasil mencapai level 100. Ketika Millie kembali di markas musuh, tiba-tiba ia dikepung oleh para penjaga. Tak lama datanglah si Guy untuk membantu Millie. Si Guy bukannya bantuin Millie, malah cuma nontonin doang. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari markas tersebut. Karena penasaran, akhirnya Millie pun bertanya kepada Guy, siapa sih dirinya di balik sosok Guy ini? Millie tidak tahu bahwa Guy adalah seorang NPC. Millie berpikir Guy adalah seorang hacker. Lalu mereka pun jalan berdua dan saling ngobrol. Ya kayak orang pacaran lah intinya mah. Esok harinya, Millie menemui Guy dan membawa pergi ke sebuah tempat.
Di sana Millie memberitahu Guy bahwa ini hanyalah sebuah game dan Guy hanyalah sebuah NPC. Millie tahu dari Walter. Ia dikasih tahu oleh Walter bahwa Guy adalah seorang NPC. Mengetahui hal itu, Guy sangat kecewa bahwa ia hanyalah seorang NPC. Padahal ia sangat mencintai Millie. Ia pun kemudian pergi ke pantai untuk mengetes apakah ini benar hanya game atau bukan. Namun sayangnya benar. Ini hanyalah game. Lalu Guy pun pergi ke rumah teman kerjanya yang di bank untuk sekedar ngobrol. Dan Guy mengajak temannya ke markas N1 untuk merampok tempat tersebut. Ternyata security di sana ngefans dengan Guy dan memberikan data yang Guy cari. Setelah mendapatkan datanya, Guy langsung pergi dari tempat itu dan pergi menemui Millie. Look, you may have started out living in the background, but so did I. Karena Guy semakin viral, N1 pun marah dan takut game barunya yang akan rilis tidak akan laku. Akhirnya N1 menyuruh anak buahnya untuk mereboot game tersebut yang artinya akan mereset si Guy. Setelah di-reboot gamenya, Millie kembali menemui Guy dan berusaha membuat ia ingat kembali. Namun ternyata Guy tidak ingat sama sekali. Untuk mengembalikan ingatannya Guy, Millie akhirnya menculik Guy dan menciumnya. Sensor ya. Akhirnya Guy kembali ingat dan memberitahu Millie bahwa engine AI-nya Millie ada di tengah laut. Kemudian Guy mengumpulkan semua NPC untuk meyakinkan mereka bahwa kita bisa berubah sesuai apa yang kita mau. Kini semua NPC seperti mogok kerja. Di sana N1 begitu kesal karena gamenya menjadi kacau dan menyuruh karyawannya untuk menghabisi Guy. Ia pun akhirnya kembali berusaha menghabisi Guy. Namun Guy dan Millie akhirnya berhasil selamat. Saat akan menyeberang ke laut, N1 mendisconnect semua player. Tetapi Walter diam-diam membuat semua player kembali connect. Namun tiba-tiba ada NPC besar mirip dengan Guy dan bernama Dude. Si satpam bank sangat terpukau dengan Dude. Dia malah dipukul. Kini Guy harus berhadapan dengan Dude yang memiliki badan sangat besar. Dengan kekuatan kacamata, ia pun bisa mengimbangi Dude. Saat akan dikalahkan oleh Dude, Guy memasang Dude kacamata. Dan itu membuat ia bertingkah sangat aneh. Kini N1 berusaha menghancurkan semua server Free City agar Guy tidak bisa mengambil engine milik Millie. Kini Guy berpacu dengan waktu sebelum N1 menghancurkan semua server. Akhirnya Guy pun berhasil mencapai engine AI terlebih dahulu yang dimana itu berbentuk seperti pulau di tengah laut. Kini game milik Walter dan Millie sudah kembali dan Guy pun kini sudah menjadi playable karakter. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia di dalam game. Kesimpulan dari dari film ini adalah jika kalian merasa hidup kalian gitu-gitu aja, ya berarti kalian NPC. Maka coba untuk ambil kacamata orang lain. Atau mungkin user kalian aja yang belum top up. Ya udah, sekian. Dan film pun selesai.